Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Satrio Aryo, Polis Vandra Irawan, Raidin Muhammad Agil, dan Rohim Aziz Rajasa akan mempresentasikan tentang mechanical system. Yang pertama, kita perkenalan dulu dari perhitungan dalam engineering. Biasanya menggunakan SI dan BES atau British Engineering System. Berikut ini adalah tabel dari System of Unit. Di sini tabelnya ada Absolute System sama Gravitational System. Perbedaan antara Absolute System dengan Gravitational System adalah dari pemilihan massa atau gaya sebagai dimensi utama dalam SI, metrik, dan BES. Massa adalah properti dari benda yang memberikan inersia yang mempunyai resistansi untuk bergerak dan berhenti. Bendanya ditarik oleh bumi dan jumlah gaya yang diberikan bumi disebut berat. Maka kita dapat merumuskannya sebagai berikut. M sama dengan W per G. Slope adalah unit massa di mana ketika diberikan gaya 1 lb, 1 slope massa berakselerasi di 1 ft per second kuadrat. Dengan kata lain, jika satu slope diberi gaya dengan 32,174 gaya pound, maka benda tersebut berakselerasi sebesar 32,174. Nanti jadinya seperti ini. Gaya dapat diartikan sebagai penyebab dari perubahan motion dari benda. Untuk menggerakkan benda, maka benda tersebut harus diberikan gaya. Satuan dari gaya adalah Newton dan Din. 1 Newton sama dengan 1 kg meter per second. Sedangkan dalam CGS 1 Din sama dengan 1 gram cm per second kuadrat. Berikut ini tabel konversinya. Ya, perkenalkan, nama saya Polis Vandra Irawan, NIM I08190076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berikutnya, yaitu mengenai elemen mekanik. Jadi, suatu sistem mekanik itu terdiri dari beberapa elemen mekanik, di mana elemen mekanik sendiri itu terdiri dari 3 jenis elemen dasar, yaitu yang pertama ada inersia elemen, yang kedua ada spring elemen, dan yang ketiga ada damper elemen. Nah, untuk yang pertama, ini ada inersia elemen. Sebelumnya, inersia itu didefinisikan sebagai perubahan gaya atau torsi yang dibutuhkan untuk membuat suatu satuan perubahan percepatan atau percepatan sudut. Di sini, inersia memiliki dua bentuk, yaitu inersia dalam bentuk massa dan inersia dalam bentuk momen inersia. Untuk inersia dalam bentuk massa, ini merupakan perubahan gaya dibagi dengan perubahan percepatan yang memiliki satuan kilogram. Sementara untuk inersia dalam bentuk momen inersia, itu merupakan perubahan torsi dibagi dengan perubahan percepatan sudut yang memiliki satuan kilogram meter persegi. Nah, kemudian untuk elemen yang kedua adalah spring elemen atau elemen pegas. Sebelumnya, ini untuk pegas linear adalah merupakan suatu elemen mekanik yang dapat dideformasi oleh gaya atau torsi eksternal, sehingga deformasi yang terjadi sebanding dengan gaya atau torsi yang dikenakan. Di sini kita lihat, misalkan pegas ini mula-mula memiliki panjang X di sini. Kemudian di ujungnya ini kita berikan gaya sebesar F kecil ke arah kanan sehingga akan terjadi perubahan panjang sebesar X kecil. Nah, oleh karena itu, di sini akan muncul gaya pegas sebesar F sama dengan Kx, di mana F ini akan bekerja berlawanan dengan gaya ekstasi yang kita berikan tadi, yaitu akan bekerja ke arah kiri karena gaya ekstasinya ke arah kanan. Nah, untuk yang kedua, ini apabila kedua ujungnya dikenai gaya F. Nah,
gaya pada kedua ujung ini memiliki garis kerja yang sama, besar yang sama, namun arahnya berlawanan. Nah, di sini sama-sama panjang mulanya itu adalah X. Kemudian panjang pegas, pertambahan panjang pegas yang terjadi itu adalah X1 dikurangi X2, yaitu sehingga gaya yang muncul pada pegas adalah sebesar F sama dengan K dikali X1 minus X2. Nah, di sini pada titik P, ini gaya pegas tadi yang bekerja tadi, ini akan bekerja ke arah kiri, karena gaya eksitasinya ke arah kanan. Sementara di titik Q, ini gaya pegasnya akan ke arah kanan, karena kita memberikan gaya eksitasi ke arah kiri. Kemudian untuk jenis yang kedua ada torsional spring. Nah, di sini salah satu ujung spring ini terkait dengan tembok dan salah satu ujungnya bebas. Nah, ketika ujung yang bebas ini kita berikan torsi sebesar tau dan akan terjadi perpindahan sudut pada ujung bebas ini sebesar theta. Maka torsi yang muncul itu adalah sebesar T sama dengan K dikali theta. Nah, pada ujung bebas ini, torsi yang bekerja itu berlawanan arah dengan torsi yang kita berikan. Nah, untuk torsional spring yang kedua, di sini kita memberikan torsi pada kedua ujung dengan arah yang berlawanan, sehingga nanti di ujung yang sebelah kanan muncul perpindahan sebesar theta 1 dan di ujung kiri ada perpindahan sebesar theta 2. Sehingga nanti untuk torsi yang muncul itu sebesar T sama dengan K dikali theta 1 minus theta 2. Di sini K merupakan konstanta pegas torsional dan theta ini diukur dalam radian. Nah, pada tiap ujung ini torsi pegas yang bekerja itu berlawanan arah dengan torsi yang kita berikan pada tiap-tiap ujungnya tadi. Nah, selanjutnya di sini ada practical spring versus ideal spring. Nah, praktikal ini adalah yang umum kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pada semua practical spring itu memiliki inersia dan damping. Namun, dalam analisis itu kita dapat mengasumsikannya bahwa efek massa dari pegas itu sangat kecil, yaitu gaya inersia akibat percepatan pegas itu sangat kecil dibandingkan dengan gaya pegas itu sendiri, sehingga efek redaman dari pegas itu juga sangat kecil. Nah, sementara untuk ideal spring, ini dia itu tidak memiliki massa dan juga redaman. Dan ideal spring ini bekerja itu mengikuti hukum perpindahan gaya linear atau hukum perpindahan sudut torsi linear. Kemudian ada damper elemen. Nah, di sini damper merupakan elemen mekanik yang mendisipasi energi dalam bentuk panas dibanding untuk menyimpannya. Damper sendiri terdiri dari piston dan silinder berisi oli. Nah, gerakan relatif antara batang piston dan silinder itu ditahan oleh oli, karena oli harus mengalir di sekitar piston. Nah, damper ini akan menyerap energi dan mendisipasikannya atau membuangnya sebagai panas ke lingkungan di sekitarnya atau ke lingkungan di sekitarnya melalui dinding elemen damper. Nah, damper di sini memberikan hambatan terhadap gerakan mekanik dan efeknya terhadap perilaku dinamik ini mirip dengan hambatan listrik pada sistem elektronik. Nah, oleh karena itu, damper sering disebut elemen hambatan mekanik dan koefisien gesek viskos disebut dengan hambatan mekanik.
Kemudian ada translational damper. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini kita memberikan gaya F pada kedua ujung damper dengan arah yang berlawanan namun dengan besar yang sama. Nah, sehingga karena gaya eksitasi yang kita berikan tadi akan muncul kecepatan pada tiap ujung damper, yaitu x1 dot dan x2 dot. Karena muncul kecepatan ini, maka akan timbul damping force sebesar F sama dengan B dikali x1 dot minus x2 dot. Di sini sama, namun pada kasus ini kita memberikan torsi tau dengan besar yang sama dan arah yang berlawanan pada kedua ujung, sehingga nanti akan timbul kecepatan sudut theta 1 dot dan theta 2 dot, dan akan muncul damping torque sebesar T sama dengan B dikali T1 dot minus theta 2 dot. Sini ada practical damper versus ideal damper. Nah, di sini untuk practical damper itu semuanya menghasilkan gaya inersia dan pegas. Sementara untuk ideal damper itu tidak bermassa dan tanpa pegas, sehingga akan mendisipasi semua energi dan mengikuti hukum gaya kecepatan linear atau hukum torsi kecepatan sudut linear. Nah, selanjutnya ada non-linear friction. Nah, linear friction ini sendiri merupakan gesekan yang mengikuti hukum linear, sedangkan gesekan yang tidak mengikuti hukum linear disebut dengan non-linear friction. Nah, untuk contoh gesekan linear sendiri ada 3, yaitu ada gesekan statik, ada gesekan sliding, dan ada gesekan square law. Nah, untuk gesekan square law ini terjadi apabila benda padat bergerak pada medium cair. Dan untuk kurvaturnya bisa dilihat seperti ilustrasi yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di sini itu merupakan sebuah model matematika dari setiap sistem mekanik dapat dikembangkan dengan menerapkan hukum Newton pada sistem. Pada bagian ini kita akan membahas turunan model matematika dari sistem mekanik sederhana. Yang pertama, kita mereview sebentar soal fisika, yaitu rigid body. Rigid body itu adalah ketika setiap benda yang dipercepat atau diberi gaya A, defleksi elastis internalnya selalu ada. Jika defleksi internal ini relatif lebih kecil terhadap gerakan kasar seluruh body disebut rigid body. Dengan demikian, rigid body tidak berubah bentuk. Nah, selanjutnya ada hukum Newton. Ada 3 hukum Newton yang terkenal yang disebut hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton pertama yaitu yang berkaitan dengan kekekalan momentum. Momentum sendiri adalah hasil dari perkalian massa M dan kecepatan V atau mv. Untuk gerak rotasi, momentum adalah hasil kari momen inersia atau J dan kecepatan sudut W Hukum kedua Newton memberikan hubungan gaya percepatan dari benda. Hukum ketiga menyangkut aksi dan reaksi. Dan dari hukum ketiga ini menyatakan bahwa setiap aksi selalu ditentang oleh reaksi yang besarnya sama. Selanjutnya yaitu hukum kedua Newton. Untuk gerak translasi, hukum kedua Newton mengatakan bahwa gaya bekerja pada benda tegar melalui pusat massa dalam arah tertentu. Percepatan benda tegar dalam arah yang sama berbanding lurus dengan arah gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jika dituliskan yaitu A sama dengan F per M ya, atau biasanya kita menulis F sama dengan M kali A. Nah, hukum kedua Newton untuk gerak rotasi itu adalah torsi.
Torsi dan momen inersia. Untuk benda tegar dalam rotasi murni terhadap sumbu tetap, hukum kedua Newton menyatakan bahwa momen inersia dikalikan dengan percepatan itu sama dengan torsi. Jadi J kali A sama dengan sigma T, di mana T adalah jumlah semua torsi yang bekerja pada sumbu tertentu, J adalah momen inersia benda terhadap sumbu tersebut, dan A adalah percepatan. Torsi atau momen gaya didefinisikan sebagai setiap penyebab yang cenderung menghasilkan perubahan dalam gerak rotasi suatu benda tempat benda itu bekerja. Torsi adalah produk gaya dan jarak tegak lurus dari titik rotasi ke garis aksi gaya. Biasanya torsi ini ditulis F sama dengan R. Torsi sama dengan F kali R. Satuan torsi sendiri adalah Newton meter atau biasanya lb/ft. Momen inersia itu momen inersia atau biasa kita simbolkan dengan J merupakan benda tegar terhadap suatu sumbu yang ditentukan biasanya oleh ditentukan oleh titik pusat ke jari-jari terluarnya. Nah, ini ada beberapa benda yang nilai dari momen inersianya berbeda-beda. Seperti ini adalah disket, itu momen inersianya terhadap sumbu X. Sumbu X ini di tengah ya, itu sama dengan setengah mr kuadrat, dimana R adalah jari-jari dari sumbu ke sisi terluar lingkaran. Kemudian ada solid cylinder, itu nilainya sama, setengah kali mr kuadrat. Sedangkan untuk hollow cylinder, jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam, jadinya bisa kita tuliskan setengah m kali r kuadrat kali di dalam kurung r yang di luar kuadrat ditambahkan r yang di dalam kuadrat. Selanjutnya yaitu sistem rotasi. Sistem rotasi, diagram skema dari rotor yang dipasang pada bantalan ditunjukkan pada gambar di atas ini. Momen inersia rotor terhadap sumber rotasi adalah J. Kita asumsikan bahwa T sama dengan 0. Rotor berputar dengan kecepatan sudut W0 itu sama dengan ini omega ya, omega 0 sama dengan omega of 0 sama dengan omega 0. Diasumsikan juga bahwa gesekan pada bantalan adalah gesekan viskos dan tidak ada torsi eksternal yang diterapkan pada rotor. Maka satu-satunya torsi yang bekerja pada rotor adalah torsi gesekan B pada bantalan. Jadi kita bisa mengaitkan kondisi ini dengan hukum kedua Newton. Kita peroleh persamaan J omega dot itu sama dengan minus B omega, dan omega 0 itu omega dari 0 itu sama dengan omega 0. Jadi bisa kita tuliskan J omega dot plus B omega itu sama dengan 0. Nah, dari matematika model itu kita mencari turunan Laplace-nya, transformasi Laplace-nya, dan kita bisa tuliskan persamaan seperti ini, dimana omega besar S itu sama dengan Laplace omega kecil T, dan dari itu kita memperoleh persamaan seperti ini, JS plus B kali omega besar S sama dengan J omega kecil 0. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ini pindah ruas, jadi omega besar S sama dengan omega kecil 0 per S plus B per J.
Jadi nanti hasil akhirnya bisa kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya adalah spring mass system. Jadi gaya yang bekerja pada massa itu adalah gaya pegas KY. Jadi di sini ada K itu konstanta pegas dan gravitasi M kali G. Ini hukum kedua Newton ya. Dalam diagram arah positif perpindahan Y didefinisikan ke bawah. Jadi nanti gayanya vertikal atas bawah. Jika massa ditarik ke bawah oleh gaya eksternal dan kemudian dilepaskan, gaya pegas bekerja ke atas dan cenderung menarik pegas ke atas. Gaya gravitasi menarik massa ke bawah. Jadi dengan menerapkan hukum kedua pada sistem ini, kita memperoleh persamaan gerak seperti ini ya. My double dot itu sama dengan sigma gaya itu sama dengan minus KY plus mg. Ini masih ingat, ini hukum kedua Newton dan ini hukum kedua Newton dan ini rumusan konstanta pegas. Jadi kita bisa samakan hukum kedua Newton ini sama dengan my kuadrat my double dot itu ditambah KY itu sama dengan mg. Dan kita bisa turunkan persamaannya menjadi lebih simpelnya, yaitu seperti ini. Mx double dot plus K ditambah X plus delta itu sama dengan M kali G. Karena K deltanya itu sama dengan mg, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Jadi mx double dot plus kx itu sama dengan 0. Selanjutnya adalah getaran bebas, free vibration. Untuk sistem massa pegas, misalkan massa ditarik ke bawah dan kemudian dilepaskan dengan kondisi awal terserah atau sembarang, itu x0 dan x.0 itu dalam hal ini massa berosilasi dan gerakan akan periodik. Jadi ketika pegas ini ditarik sejauh sembarang, maka pegas itu akan berosilasi secara periodik. Jadi kalau digambar nanti seperti grafik kosinus itu ya. Nah, seperti ini nanti. Gerak periodik yang diamati ketika sistem sistem statis disebut getaran bebas. Untuk menemukan bentuk matematika dari gerak periodik, kita selesaikan persamaan 3.3-13 dengan mengambil transformasi Laplace dari kedua ruas persamaan tersebut. Kita peroleh jadi persamaan 3.13 itu yang ini ya. Persamaannya dari persamaan yang awal tadi kita peroleh seperti ini persamaannya. Kemudian kita simpelkan lagi persamaannya menjadi seperti ini, sehingga XS-nya kita bisa tuliskan di sini menjadi seperti ini. Jadi nanti XS-nya itu bisa kita tuliskan akar M per K X dot 0 dikali akar K per M per S kuadrat plus akar K per M kuadrat ditambah X 0 nya plus per S kuadrat plus akar KM kuadrat. Bisa dilihat di sini.
nanti Laplace-nya bisa dituliskan seperti ini, dan hasil akhirnya nanti menjadi seperti ini. Dan dari hasil akhir ini kita bisa peroleh periodenya, yaitu T sama dengan 2pi per akar K per M, sedangkan frekuensinya yaitu 1 per T itu sama dengan K per M per 2pi dalam satuan Hertz. Selanjutnya spring mass damper system, jadi pegas yang ada dampernya. Kebanyakan sistem mekanik fisik itu melibatkan beberapa jenis redaman, seperti redaman viskos, redaman magnetik, dan redaman yang lainnya. Peredaman seperti itu tidak hanya memperlambat gerak dari sistem, tapi juga menyebabkan gerak berhenti pada akhirnya. Dan dalam pembahasan berikut kita akan mempertimbangkan sistem mekanis sederhana yang melibatkan redaman viskos. Perhatikan bahwa elemen redaman viskos ini khas adalah peredaman atau dashpot. Jadi persamaan dari awal tadi kita peroleh itu sama dengan mx double dot itu sama dengan sigma f itu sama dengan kx plus mv ya. Tapi di sini kita ketambahan damper system. Damper system itu disimbolkan seperti ini, dan itu konstantanya adalah B. Jadi bisa kita tuliskan nanti seperti ini persamaannya, mx double dot plus bx dot plus kx. Akibat dari damper system ini, grafik dari cosinus yang awalnya konstan tadi, maka lama-kelamaan akan menyusut dan nanti akhirnya akan berhenti.
Transfer function dari sistem persamaan diferensial linear varian waktu didefinisikan sebagai perbandingan dari output transformasi Laplace atau fungsi respon terhadap input transformasi Laplace atau fungsi penggerak, dengan asumsi bahwa ketika awal semua kondisinya berada di titik 0, pertimbangan sistem linear varian waktu didefinisikan sebagai persamaan diferensial, yaitu sebagai berikut. Di sini Y adalah keluaran sistem, sedangkan X-nya adalah masukan sistem. Transfer function adalah perbandingan antara output transformasi Laplace dengan input transformasi Laplace ketika keadaan awalnya adalah 0. Laplace output, Laplace input, 0 initial condition-nya 0. Dengan menggunakan konsep transfer function ini, maka sistem dinamika dapat dipresentasikan dengan menggunakan persamaan aljabar dalam S. Transfer function dari sistem linear dan varian waktu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Gs sama dengan Ys per Xs, di mana Xs ini adalah input dari transformasi Laplace dan Ys adalah output dari transformasi Laplace, dan kita asumsikan bahwa dalam keadaan awal sama dengan 0. Oleh karena itu, output dari transformasi Laplace dapat kita tuliskan dalam Gs dan Xs atau Ys sama dengan Gs Xs. Sistem keluaran terhadap sistem masukan impuls ketika kondisi awal adalah 0, tetapi karena adanya transformasi Laplace, maka nilai impuls unitnya adalah 1 atau Xs sama dengan 1. Maka transformasi Laplace dari sistem keluaran dapat kita tulis Ys sama dengan Gs. Inverse dari output transformasi Laplace dari persamaan di atas ini akan menghasilkan suatu respon impuls dari sistem. Maka inverse transformasi Laplace dari Gs adalah Laplace inverse Gs sama dengan Gt. Dari persamaan di atas bisa kita sebut dengan impulse response function, atau kita bisa sebut juga dengan weighting function dalam suatu sistem. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 subbab ketiga, yaitu partial fraction expansion with MATLAB. Jadi partial fraction expansion itu tapi menggunakan metode MATLAB. Jadi MATLAB itu salah satu fungsinya itu untuk merepresentasikan transfer function sebuah perhitungan sistem yang berisi dari dua buah bilangan array. Jadi dua buah bilangan array, ada numerator dan ada denominator. Jadi di sini misal kita mempunyai fungsi Ys per Us itu sama dengan 25 per S kuadrat plus 4S plus 25.
Ini kita bisa melakukan partial fraction expansion ini dengan cara manual, tapi di sini kita menggunakan MATLAB agar waktu kita lebih singkat. Jadi kita tinggal inputkan berapa nominatornya dan berapa denominatornya. Kalau di sini nominatornya 25, denominatornya 1, 4, dan 25. 1, 4, dan 25. Jadi partial fraction dengan MATLAB ini akan memudahkan kita untuk memperoleh partial fraction dari dua bilangan polinomial. Di belakang layar ini sebenarnya MATLAB memproses bilangan ini seperti ini nantinya, dan dimana A1 itu tidak boleh sama dengan 0, dan nanti kita tinggal menginputkan berapa nominator dan berapa denominatornya. Selanjutnya perintah dari penulisan partial fraction dengan MATLAB ini. Untuk menentukan partial fraction expansion dari BS per AS ini, kita bisa tuliskan perintah MATLAB residue, poles, dan direct terms, dan nanti MATLAB akan mengolahnya menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini hampir mirip seperti tadi ya, seperti ini. Contoh, ketika kita mempunyai bilangan BS per AS nya itu seperti ini, kita bisa tahu nominator dan denominatornya, pembilang dan penyebutnya, yaitu 1, kemudian 8, kemudian 16, kemudian 9, kemudian 6. 1, 8, 16, 9, 6. Selanjutnya penyebutnya atau pembaginya itu 1, 6, 11, 6, 1, 6, 11, 6. Dan setelah kita menginputkan ini, kita memperoleh hasil dari, kita bisa menuliskan komen daripada perintah MATLAB ini, yaitu array dari R, P, dan K itu sama dengan residue dalam kurung num, den. Num untuk nominator dan den untuk denominator. Selanjutnya MATLAB program ini, dari yang ini ya, kita bisa, setelah kita membuka MATLAB, kemudian kita masukkan, inputkan di sini nominator dan denominatornya. Sini nominator, di sini denominator, kemudian perintahnya kita jalankan. Selanjutnya MATLAB akan mengolah dan memperoleh bilangan R ini dan bilangan P seperti ini, dan K itu sama dengan seperti ini. Ini maksudnya apa sih kok kayak gini? Nah, kita akan lihat itu maksudnya yaitu partial fractionnya, dimana 1 tadi, 1 dan 2 itu adalah bilangan asli di awal. Ini 1, ini 2. Kemudian min 6, min 4, 3 itu adalah pembilangnya. Dan selanjutnya min 3, min 2, min 1 itu adalah pembaginya. Kita bisa dilihat di sini, ini menjadi partial fractionnya. Jadi bilangan kompleks tapi dalam bentuk linear. Sama ya seperti tadi ya, bedanya ini hanya beda penulisannya saja. Atau kita sebenarnya bisa cari bentuk kompleksnya itu dengan cara seperti ini. Kita masukkan RPK nya, kemudian kita jalankan seperti tadi, kemudian kita peroleh persamaan yang kompleks tadi. Sebagai contoh, sebuah massa yang diberi pegas dan damper seperti gambar di bawah ini, tentukan ds nya. Kita ketahui bahwa sigma f itu sama dengan ma, dan kita ketahui bahwa ada persamaan damped
spring di sini ya. Jadi persamaannya itu M per D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min B dalam kurung DY per DT dikurangi DU per DT dikali K. Ini seharusnya ada plus di sini ya, kok jadi hilang, ada plus K dikali Y dalam kurung Y kurangi U. Jadi setelah kita operasikan akan diperoleh bentuk bilangan seperti ini, persamaan seperti ini. Dan setelah kita memperoleh persamaan seperti ini, kita bisa transformasikan kepada transformasi Laplace dan kita peroleh persamaan seperti ini. Dan setelah kita memperoleh persamaan ini, kita bisa mengetahui partial fraction integralnya di sini. Jadi B-nya itu 20 dan K-nya itu 100, sehingga bisa kita peroleh nilai seperti ini di sini, dan kita sederhanakan akhirnya menjadi persamaan ini. Dari persamaan ini kita memperoleh tambahan 1 unit input per S di sini. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Nah, setelah kita memperoleh persamaan seperti ini, kita tinggal operasikan kepada bilangan MATLAB. Kepada MATLAB-nya, sehingga kita memperoleh R, P, dan K-nya. Nah, di sini kita inputkan numeratornya 2 dan 10, denominatornya 1, 2, 10, dan 0. 1, 2, 10, dan 0. Sehingga kita memperoleh RPK-nya yaitu ini. Tapi kita mesti ingat, ini masih dalam bentuk kompleks ya. Ini masih dalam bentuk kompleks, sehingga kita bisa jadikan ini dalam bentuk yang non kompleks atau bentuk real. Caranya seperti ini, dan kita mendapatkan bentuk variabel S-nya. Jadi akhirnya kita mendapat min S per S plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, dari bentuk ini sebelumnya kita ada inputan S. Inputan S itu kita jumlahkan di sini, sehingga kita memperoleh bentuknya seperti ini. 1 per S kurangi S per S plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat, sehingga kita memperoleh persamaannya menjadi seperti ini. Dan S plus 1 kurang 1 sama dengan, kemudian dikurang 1 itu kita mendapatkan S plus 1. Ini per S nya tetap. Kemudian kita mendapatkan tambahan ini sepertiga dikalikan 3 per S plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat, dan kita ketahui S nya adalah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi transient response analysis dengan MATLAB. Nah, di sini ada suatu blok dengan fungsi transfer dari suatu sistem. Jadi blok ini bisa kita katakan mengandung fungsi transfer GS yang terdiri dari numerator dan denominator. Nah, di sini katakanlah sistemnya itu adalah YS per XS sama dengan 2S plus 25 per S kuadrat plus 4S plus 25. Nah, dengan software MATLAB, di sini kita bisa
kita bisa menemukan persamaan sistem ini dengan memasukkan koefisien dari tiap variabel ke dalam MATLAB dalam bentuk matriks. Di sini pada bagian numerator kita memiliki koefisien 2 dan 25, sehingga di sini kita masukkan yaitu 2 dan 25. Sementara di bagian penyebut atau denominator kita masukkan 1, 4, dan 25. Nah, untuk perintahnya membuat fungsi transfer ini dalam MATLAB itu adalah ini sys atau SYS sama dengan TF dalam kurung num, den. Nah, ketika nanti teman-teman memasukkan perintah ini, maka nanti secara otomatis MATLAB akan menghasilkan fungsi transfer seperti ini. Kemudian selanjutnya ada step response. Nah, di sini apabila ada num dan den atau numerator dan denominator, pembilang dan penyebut dari suatu fungsi transfer, bisa kita katakan seperti itu. Dan apabila itu diketahui, maka sistem dapat didefinisikan sebagai perintah ini seperti yang tadi. Nah, untuk menghasilkan plot unit step response dan menampilkan kurva respon pada layar, maka dapat menggunakan perintah step sys. Jadi, dengan menggunakan perintah ini, kita akan mendapatkan kurva respon dari sistem kita. Kemudian, apabila kita menggunakan perintah ini, delta T atau respon yang kita tentukan setiap waktu itu ditentukan dari software MATLAB-nya itu sendiri. Jadi ketika kita ingin mengubah besar dari delta T, itu kita bisa menggunakan perintah ini, T sama dengan 0.2 delta T.2T. Di sini artinya kita menghitung respon sistem kita mulai dari detik ke 0 sampai detik ke T dengan selang waktu yaitu setiap delta T. Kemudian kita bisa memasukkannya perintah ini untuk menemukan kurva respon dengan delta T yang kita inginkan. Nah, apabila kita memiliki keinginan untuk memplot lebih dari satu fungsi transfer, maka kita bisa menggunakan perintah yang paling bawah ini. Kemudian ada impulse respon. Nah, untuk unit impulse respon dari suatu sistem dinamik ini dijelaskan dalam bentuk fungsi transfer yang didapatkan dengan perintah ini. Ini sebetulnya mirip dengan yang tadi, hanya saja di bagian depannya kita menggantinya dengan impuls karena kita ingin mencari respon dari impuls. Kalau tadi mencari respon dari sistemnya. Nah, di sini selanjutnya ada impulse input. Nah, impulse respon dari suatu sistem mekanik ini dapat diamati ketika sistem dikenai gaya yang sangat besar dengan waktu yang sangat singkat. Nah, ini tuh contohnya ketika katakanlah suatu pegas itu dihantam dengan hammer atau ketika suatu benda itu ditembak dengan peluru. Nah, impulse function ini merupakan fungsi matematik. Jika input aktual ini berlangsung selama waktu yang sangat singkat, yaitu delta TS,
tetapi memiliki amplitude yang besar, yaitu H yang tinggi, maka area H delta T ini, bagian yang diarsir ini pada time plot, itu tidak bisa diabaikan. Karena ini bisa kita pertimbangkan sebagai impulse input atau impulse function. Nah, impulse input ini biasanya dilambangkan dengan panah vertikal untuk menandakan bahwa dia ini memiliki durasi yang sangat singkat dengan amplitude yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya law of conservation of momentum, ada hukum konservasi momentum. Nah, momentum dari suatu massa M yang bergerak dengan kecepatan v itu besarnya adalah mv. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, kita peroleh bahwa F sama dengan M dikali A, di mana A merupakan turunan pertama dv terhadap dt, sehingga kita bisa mengelompokkannya menjadi seperti ini. Dan dari bentuk ini bisa kita ubah ke bentuk yang di bawahnya ini. Nah, di sini di ruas kiri dan ruas kanan bisa kita integralkan keduanya sehingga kita mendapatkan mv2 minus mv1. Nah, di sini momentum itu merupakan besaran vektor, di mana dia itu memiliki besar, arah, dan juga sense. Sehingga perubahan arah pada momentum itu merupakan perubahan gaya. Nah, di sini ketika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, itu momentum totalnya tidak berubah atau konstan, sehingga mv itu sama dengan 0 atau sama dengan konstan. Nah, itu yang disebut dengan hukum konservasi momentum. Selanjutnya ada ramp response. Nah, di sini saya mengambil contoh dari buku, di mana ini merupakan contoh dari yang sebelumnya, dengan mengasumsikan bahwa massa sebesar 10, B 20, K 100, dan UT ini merupakan input dari unit ramp, yaitu perpindahan U itu meningkat secara linear atau U itu sama dengan alfa T, di mana alfanya sama dengan 1. Nah, dengan fungsi transfer, ini bisa kita dapatkan secara langsung, kita dapatkannya dari buku. Nah, dengan fungsi transfer yang kita miliki, kita bisa mencari unit ramp responnya dengan komen atau dengan perintah ini, LSIM sys ut. Nah, untuk pemrograman untuk kode yang lengkap yang kita masukkan ke MATLAB bisa kita lihat di kotak yang ini. Nah, di sini di bagian numerator dan denominator ini kita masukkan sesuai koefisien yang kita miliki. Selanjutnya, setelah kita memasukkan seperti yang ada ini, maka kita akan mendapatkan bahwa unit ramp responnya adalah seperti ini. Kita akan mendapatkan sebuah grafik yang akan menggambarkan kurvatur dari unit ramp respon. Kemudian ada response to initial condition, yaitu transfer function approach. Nah, di sini apabila diketahui suatu sistem mekanik dengan massa sebesar 1, B sebesar 3, dan K itu besarnya adalah 2. Nah, di sini kita asumsikan bahwa perpindahan sebesar X dari massa M ini dihitung dari posisi equilibrium, di mana pada posisi equilibrium itu T-nya sama dengan 0 dan massanya yang ditarik ke bawah itu pada X sama dengan 0 itu
sebesar 0,1 meter dan x dot atau kecepatan pada waktu ke-0 itu sebesar 0,05 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dapatkan gerakan massa yang dikenai kondisi awal dengan asumsi tidak ada fungsi gaya eksternal. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa mendapatkan bahwa persamaan umum dari sistemnya itu adalah seperti ini, mx double dot plus bx dot plus kx sama dengan 0. Nah, dari persamaan umum tadi, kita bisa mendapatkan transformasi Laplace dari persamaannya tadi adalah seperti ini, di mana kita bisa menyederhanakan bentuk ini dengan mengelompokkannya sehingga menjadi seperti ini. Di sini sudah terkelompok sehingga kita bisa mendapatkan Xs yaitu sebesar mx0s plus mx.0 plus bx0 dibagi dengan ms kuadrat plus bs plus k. Mana dengan memasukkan nilai-nilai tadi, di sini ada 1, ada 3, ada 2, dan 0,1, 0,05. Nah, kita bisa mendapatkan bahwa persamaan sistemnya itu adalah ini 0,1s plus 0,35 per s kuadrat plus 3s plus 2. Nah, di sini kita bisa menuliskannya dalam fungsi gerak, yaitu gs sama dengan persamaannya. Nah, dari persamaan sistem ini, kita masukkan kodenya ke MATLAB, yaitu pada bagian numerator, ini adalah 0,1, 0,35, dan 0. Di sini 0 karena untuk S yang berorde 0, ini adalah nilainya 0 karena tidak ada di sini. Nah, untuk yang penyebut atau denominator, ini ada 1, ini ada 3, dan ini ada 2. Untuk perintah yang lain, yaitu seperti ini, kita sesuaikan dengan penjelasan yang sebelumnya tadi. Nah, nanti setelah semua kode ini kita masukkan ke MATLAB, maka kita akan mendapatkan kurvatur respon dari sistem yang tersubjek ke initial condition itu adalah seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.